Dan dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, amrud dunia kullaha ajab. Perkara-perkara dunia ini seluruhnya semenakjubkan. Akan tetapi, kata beliau, saya itu lebih takjub dari anak cucu Adam yang tertipu atau maghrur dengan 5 perkara. Perkara dunia ini semuanya menakjubkan. Tapi yang buat saya yang lebih menakjubkan, sesuatu yang dilakukan oleh anak cucu Adam ada 5 hal. Yang pertama, saya takjub sama orang yang mengumpulkan dunia. Sibuk mengumpulkan dunia, tapi justru dia tidak mengumpulkan sesuatu yang kelak dia akan miskin di sana dan lebih membutuhkannya, yaitu perkara akhirat. Harusnya jangan cuma mengumpulkan dunia, nanti engkau akan dibangkitkan dan engkau akan hidup selama-lamanya. Jangan sampai di sini kau kaya, tapi di sana kau justru malah menjadi orang yang fakir. Maka saya takjub kepada orang yang sibuk mengumpulkan dunia, tapi dia tidak mengumpulkan untuk akhiratnya. Padahal dia lebih membutuhkan itu kelak di hari akhir. Yang kedua, saya itu takjub dengan orang yang bisa berbicara. Habis umurnya, waktunya digunakan untuk ngobrol yang tidak ada manfaatnya, tapi dia tidak berzikir kepada Allah, nggak ngaji Quran, nggak menggunakan lisannya untuk sesuatu yang mendatangkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dikasih lisan sama Allah bisa ngomong. Tapi dia habiskan waktunya untuk ngobrol yang tidak bermanfaat. Zikir jarang, tilawah Quran juga jarang. Kemudian yang ketiga, saya takjub kepada min sahihin farighin. Orang yang sehat, tapi dia gak pernah melewatkan 1 bulan dengan berpuasa. Walaupun hanya 3 hari. Padahal sehat tubuhnya. Tubuhnya sehat, gak sibuk. Kosong, waktunya luang. Tapi melewatkan bulan-bulannya tanpa berpuasa 3 hari untuk bertagarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak berpikir bahwasanya puasa itu akan mendatangkan banyak manfaat. Dan bagaimana kelak ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semasa hidupnya dia menghabiskan waktu-waktunya untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, kata beliau, saya takjub dengan orang itu yang nata tempat tidurnya, kemudian dia tidur sampai subuh. Kok tidak mikir untuk bangun di tengah malam, sholat 2 rakaat, fayaqumu sa'atun minal lail, bangun sesaat di waktu malam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nanti akan membuatnya bahagia ketika kelak dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, kata beliau, saya takjub dengan orang-orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia sadar perbuatan haram ini kalau dia lakukan, nanti dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok yang nggak takut? Kok yang nggak mikirkan bagaimana nanti konsekuensi yang harus dia hadapi ketika dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu ini haram, tahu ini bakal menjadikan dirinya dihukum oleh Allah ta'ala, tapi tetap diterjal dan tidak bertaubat. Kemudian setelah melakukan perbuatan maksiat tadi, dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini butuh wara. Orang kalau tidak punya sifat wara, akhirnya perbuatan-perbuatan dosa dia lakukan, perbuatan-perbuatan maksiat dia terjal. Ada seorang ibu yang salehah, kalau anaknya mau keluar rumah, dia bilang sama anaknya apa? Hati-hati, cari kerja yang halal, cari rezeki yang halal. Ibumu ini sabar untuk tidak makan, nanggung rasa lapar di dunia, sabar, kuat. Daripada harus bersabar akan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara makan dari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena punya apa? Sifat wara. Jadi penting bagi seorang muslim untuk menanamkan sifat wara pada dirinya, nggak melakukan sesuatu yang syubhat, nggak kemasukan yang syubhat, apalagi urusan makanan. Jaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.